Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai teman-teman, perkenalkan aku Nur Laili Hairina dan temanku Fatimah. Di sini kami akan menjelaskan analisis dan perancangan strategi komunikasi publik dalam isu menurunnya etika dalam bermedia sosial. Perkembangan teknologi informasi telah membawa sosial media menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan Threads menjadi sarana individu untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan mengekspresikan diri. Namun kemudahan ini juga membawa tantangan, terutama terkait dengan etika dalam berkomunikasi di dunia maya. Penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat menimbulkan dampak negatif, seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami dan menerapkan etika dalam bersosial media. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Maraknya kasus bullying, Lembaga Indonesia Data digital around the Universitas Hukum dan Tanggung dan penindasan yang Kesehatan Mental atau sebesar 50 pendidikan seperti sekolah. Mental Health Survey mengukur total populasi. remaja yang memasuki masa transisi. Halo semuanya, potongan video yang kalian baru lihat tadi, sayangnya itu bukan fiksi. Itu adalah realitas digital kita hari ini. Media sosial yang dulunya diciptakan untuk mendekatkan yang jauh, perlahan justru menjauhkan kita dari nilai kemanusiaan yang paling mendasar, yaitu etika. Mari kita bedah bersama, kenapa etika berkomunikasi di era saat ini mengalami penurunan, dan apa saja dampaknya bagi kehidupan kita bersama. Pernahkah kamu berpikir, mengapa jempol kita sekarang lebih cepat menghakimi daripada berpikir? Pernah nggak sih kalian ngerasa waktu kalian buka Threads, Instagram, Twitter, atau sosial media lainnya, padahal kalian ngerasa itu baru beberapa menit, tiba-tiba itu ternyata sudah 1 jam berlalu. Selama waktu itu berlalu, kita sudah melihat ratusan konten, postingan, membaca beberapa komentar, dan selama itu juga kita tanpa sadar sudah menyerap berbagai perilaku yang hadir di hadapan layar kita. Pertanyaannya, apakah semua perilaku yang hadir atau muncul di layar kita itu akan mempengaruhi perilaku kita di kehidupan nyata? Pada bagian ini kita akan membahas mengapa etika bersosial media itu mengalami penurunan. Bagaimana sih teori komunikasi membahas fenomena tersebut? Di era digital saat ini, media sosial berubah menjadi salah satu ruang publik yang baru. Jika dulu komunikasi publik hanya dapat dilakukan pada saat pidato, melalui televisi atau media massa, pada saat ini, setiap orang bisa berbicara, berkomentar, bisa memposting apapun dan dimanapun mereka mau. Masalahnya muncul saat ini. Kebebasan ini seringkali tidak diimbangi dengan rasa tanggung jawab. Kita masih sering menemukan komentar kasar, penyebaran hoax, provokasi, pencemaran nama baik, hingga ujaran kebencian di berbagai platform media sosial. Padahal, Indonesia sangat dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi keramahan dan kesopanan. Namun, ketika kita masuk ke dalam platform media sosial, seketika keramahan tersebut mulai hilang atau mulai luntur. Ketika itulah, etika bermedia sosial sangat penting bagi kita pada saat ini. Etika digital mengajarkan kita untuk menggunakan bahasa yang sopan, menghormati privasi orang lain, serta memverifikasi informasi sebelum kita membagikannya. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa perilaku tidak etis ini sering muncul? Berdasarkan berbagai fenomena yang terjadi, dapat 3 masalah utama yang memicu terjadinya penurunan etika dalam bersosial media. Yang pertama adalah hoax. Hoax adalah informasi palsu yang dibuat seolah-olah menjadi informasi yang benar. Tentu saja bahayanya adalah banyak sekali orang yang langsung menelan mentah-mentah informasi tersebut, merasa informasi tersebut benar tanpa mengulik terlebih dahulu kebenarannya. Adalah ujaran kebencian, mulai dari hinaan, provokasi, pencemaran nama baik, entah itu menyerang identitas, agama, ras, suku, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah cyberbullying.
Perundungan digital ini sering sekali terjadi dan ini bahkan banyak sekali kasusnya dapat kita lihat di sosial media. Biasanya ini sering dianggap sebagai candaan saja. Ya, menurut kamu kenapa sih bullying itu bisa terjadi? Hanya untuk si pelaku mungkin tidak disadari ya, tapi untuk menurut korban itu termasuk pembulian dan si pembulinya mungkin mengiranya hanya untuk bercanda saja. Padahal dampaknya bisa sangat serius. Korban bisa mengalami stres, hilangnya semangat hidup, kehilangan kepercayaan, bahkan bisa menjadi trauma seumur hidup. Yang membuat masalah ini semakin kompleks adalah banyaknya pengguna sosial media yang menganggap perilaku tersebut adalah hal yang biasa atau hal yang wajar. Hampir setiap hari kita dapat melihat komentar kasar, drama digital, dan konten-konten yang bisa merendahkan orang lain. Oleh karena itu, masyarakat yang melihat pun atau netizen yang melihat pun itu menjadi hal yang biasa. Disinilah teori komunikasi membantu kita untuk memahami mengapa hal tersebut dapat terjadi. Yang media sosial tidak hanya memunculkan efek negatif atau memunculkan perilaku negatif, tapi bisa jadi tempat untuk belajar untuk melakukan perilaku negatif tersebut. Inilah mengapa alasan para influencer, konten kreator, dan bahkan artis lainnya itu sangat mempengaruhi dalam beretika di sosial media. Ketika figur publik selalu mempertontonkan drama atau ujaran kebencian atau penghinaan demi mendapatkan audiens, timbulnya budaya merasa paling benar. Alih-alih menegur dengan baik, netizen lebih memilih merundung dengan masalah. Teman-teman, kita mengetik, memposting, atau berkomentar, coba terapkan prinsip think. Teman-teman semua, mari kita sehatkan kembali ruang digital kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari jempol kita sendiri. Ingat teman-teman, satu komentar jahat bisa menghancurkan hidup seseorang. Tapi satu kalimat penyemangat atau apresiasi bisa menjadi alasan seseorang untuk kembali bersemangat di hari ini. Ruang digital kita mencerminkan siapa kita. Mari kita penuhi lini masa dengan dukungan, bukan menjatuhkan. Yuk, jadi bagian dari netizen yang cerdas dan penuh empati. Berdasarkan analisis isu dan perancangan strategi komunikasi publik yang telah kita bahas, maka dapat kita tarik kesimpulan yaitu faktor normalisasi perilaku negatif, yaitu penurunan etika dalam bermedia sosial seperti maraknya hoaks, ujaran kebencian atau hate speech, dan perundungan cyber atau cyberbullying yang sangat dipengaruhi oleh paparan konten negatif yang berulang. Berdasarkan teori kultivasi, interaksi konstan dengan ekosistem digital yang toksik dan didukung oleh algoritma platform membuat perilaku tidak etis tersebut menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat. Urgensi pendekatan berkelanjutan. Dampak nyata dari krisis etika ini tidak hanya merusak reputasi psikologis korban, tetapi juga berpotensi menyeret pelaku ke ranah hukum dengan UU ITE, serta memecah belah persatuan sosial. Oleh karena itu, penanganan tidak bisa hanya mengandalkan sistem hukum, melainkan harus menyentuh akar pemikiran audiens melalui peningkatan literasi digital. Efektivitas strategi komunikasi publik. Strategi komunikasi publik yang dirancang menggunakan pendekatan teori kultivasi atau counter cultivation, resonance, and alternative role model dinilai lebih efektif untuk mengubah lingkungan netizen. Melalui pilar konten edukatif seperti metode think dan gerakan komentar cermin serta kolaborasi bersama figur publik yang positif seperti Maudy Ayunda dan Cinta Laura diharapkan mampu menumbuhkan empati digital secara masif dan terukur. Sekian pembahasan kami kali ini. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.